Nah, ini teman-teman menampakkan lebih jelasnya. Selain kepiting, ternyata seafood yang banyak diminati oleh semua masyarakat yaitu udang. Meski harganya terbilang cukup mahal, hampir setara dengan kepiting, namun ternyata tetap saja udang menjadi salah satu seafood yang digemari. Bahkan di beberapa tempat makan sudah tersedia sajian varian makanan bahan dasar udang. Mulai dari udang asam manis, udang crispy, udang kering, hingga nasi goreng udang. Intip dulu yuk, paduan sukses budidaya udang Faname bagi pemula. Number 9. Udang sudah ekspor dunia. Mungkin sebagian dari kalian masih banyak nih yang bertanya-tanya tentang hal tersebut. Tapi tidak perlu bingung dan khawatir karena saat ini Mimin sudah mempersiapkan jawabannya tersebut dengan versi terlengkap. Makanya tetap stay tune di channel ini ya sahabat. Temani Mimin untuk belajar tentang budidaya udang Faname. Budidaya udang menjadi salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan keuntungannya. Dengan tingginya permintaan dari konsumen dan juga pasar lokal maupun global terdapat ataupun terhadap udang, membuat para petani semakin gencar untuk membudidayakannya. Saat ini bahkan pihak pemerintah sudah menargetkan Indonesia untuk menjadi pengekspor udang terbesar nomor 1 di dunia dan juga memastikan jika ekspor udang naik menjadi 250% pada tahun 2024 yang akan datang. Jadi semakin semangat kan kalian? Ayo sukses bersama. Jangan hanya leyeh-leyeh mendengar kabar bagus seperti ini. Manfaatkan sebaik mungkin dong. Number 8. Produksi semakin tinggi. Seperti yang sudah Mimin sebutkan sedikit di atas, jika dalam mewujudkan keinginan pemerintah tentang ekspor udang, tentu saja semua itu harus diiringi dengan kerja keras sama terhadap para petani lokal. Karena untuk mencapai hal tersebut, kapasitas produksi perlu lagi ditingkatkan guys. Tentu saja hal itu berkaitan dengan inovasi teknologi yang relevan bagi para pembudidaya. Tidak selalu saja membutuhkan lahan yang luas untuk bisa memulainya. Kalian juga bisa menggunakan kolam-kolam bundar di pekarangan rumah yang sangat sempit. Ayo semangat guys, biar bisa sukses juga. Number 7. Persiapan lokasi untuk budidaya. Ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk memulai budidaya udang dengan menggunakan kolam terpal. Agar bisa mendapatkan hasil yang terbilang cukup maksimal dan keuntungan yang besar juga, Anda juga harus memperhatikan pembesaran udang secara benar dan sesuai aturan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita sebagai pemula. Pertama-tama kalian harus memilih lokasi budidaya udang yang sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Kalian juga dapat menggunakan lokasi di belakang rumah atau bisa juga di lahan-lahan kosong yang kalian miliki. Tidak hanya itu saja, kalian bisa menggunakan lokasi yang terbaik untuk membuat pembesaran budidaya udang yang diinginkan. Number 6. Siapkan peralatan dan bahan untuk buat kolam. Budidaya udang memang sangatlah mudah. Selain bisa menggunakan kolam terpal, Anda juga bisa menggunakan jamban kecil. Namun jika kalian memilih ternak udang dalam jumlah yang banyak, maka alangkah lebih baiknya jika menggunakan kolam terpal. Untuk melakukan pembudidayaan ini, maka hal pertama yang perlu Anda persiapkan tentu saja alat dan bahannya. Misalnya saja, Anda perlu melakukan perhitungan dalam membuat dasar maupun dinding kolam. Misalnya, mengenai lahan yang akan digunakan, yaitu berupa tanah, bambu, ataupun kebutuhan besi. Number 5. Tahap pembuatan kolam terpal.
Udang tidak hanya bisa menggunakan kolam bundar saja, tapi juga bisa dibudidayakan menggunakan kolam terpal yang terbilang sangat murah dan efisien terhadap waktu. Bahkan kalian tidak juga membutuhkan lahan lebar hanya untuk pembuatan kolam saja. Melakukan pertimbangan mengenai luas dan kedalaman kolam, maka akan juga berpengaruh terhadap luas terpal yang akan Anda beli nantinya untuk pembudidayaan udang ini. Dalam pembuatan kolam terpal untuk udang ini pun, maka Anda perlu membuat kolam dengan dasar dan pinggiran berupa tanah. Membuat kolam terpal bisa dilakukan di tempat mana saja, namun sebelum itu kita harus memastikan sebagai berikut. Pertimbangan teknis membuat kolam terpal untuk udang. Dalam hal ini kita harus memperhatikan terlebih dahulu sumber air yang ada di sekitar kolam itu. Agar lebih bagus, kita sebaiknya menggunakan air sungai untuk kolam terpal karena mengandung mikroba yang sangat baik untuk konsumsi udang. Number 4. Tahap pengisian air kolam. Pengisian air kolam tidak dilakukan sembarangan ya sahabat. Agar hasil panen memuaskan, sahabat juga harus mengukur kedalaman dan pH dalam air. Untuk udang kedalaman biasanya berkisar 100-150 cm dengan pH 5 atau 6. Air yang digunakan dalam kolam harus benar-benar bersih dan jernih atau bebas dari patogen. Air yang digunakan pun harus bersih, yaitu dengan kisaran temperatur 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan tingkat pH 5-6. Pengaturan pH air tersebut yaitu kisaran pH 6 untuk proses pengawinan, sedangkan pH 5 untuk proses penetasan telur. Untuk mendapatkan air dengan pH 5 tersebut, maka Anda pun perlu memasang filter pada bagian luarnya, yaitu fungsinya untuk menyaring air. Kemudian, diamkan kolam terpal untuk tempat budidaya udang ini selama 3 hari. Number 3. Pemilihan bibit udang yang unggul. Kalian bisa memilih pembesaran udang dengan memilih pembesaran untuk udang yang kualitas sangat baik dan unggulan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Biasanya kalian bisa lihat hal ini dari segi ukurannya yang beragam. Pembibitan udang bisa dilakukan dengan cara berenang melawan arus, sehingga tidak dapat adanya cacat pada tubuh udang ataupun juga luka di area fisiknya itu sendiri. Number 2. Penebaran bibit udang. Penebaran bibit udang. Nah, ada istilah baru jika kalian ingin melakukan tahapan ini. Benar atau yang sering kali disebut dengan anak udang ini biasanya bisa saja kalian sebar kapan saja. Kalian harus juga memperhatikan aklimatisasi suhu air dalam kolam tersebut. Caranya yaitu dengan mengapungkan beberapa kantong yang berisi bibit udang. Kemudian setelah itu kalian menyimpan kembali kantong yang berisi udang tersebut. Number 1. Proses pemeliharaan udang. Dalam proses penebaran benur tadi, kalian harus memperhatikan waktunya. Sebaiknya dilakukan penebaran anak udang jangan dilakukan pada siang hari ya guys. Bisa kalian lakukan pada sore hari atau malam hari, sehingga hal ini tidak adanya sinar matahari yang terlalu menyengat. Jangan lupa kalian selalu perhatikan dengan seksama pemeliharaan udang sampai pada waktunya bisa dipanen.
Kalian dapat melakukan pantauan suhu yang ada dalam kolam dengan mengandung pH yang sesuai dengan persyaratan. Biasanya kandungan oksigennya sendiri ada di dalam air, bisa dilakukan ke dalam kolam itu sendiri. Cukup mudah bukan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera budidaya udang agar kalian bisa menjadi seorang jutawan dalam waktu yang singkat. Semoga berhasil.